Pencemaran udara menjadi permasalahan lingkungan global yang menuntut untuk segera ditangani. Menurut survei WHO, 90% orang yang tinggal di perkotaan di dalam 91 negara setiap harinya menghirup udara yang tidak sehat. Di Indonesia sendiri, berdasarkan survei yang dilakukan oleh perusahaan pemantauan kualitas udara EQ Air pada tahun 2021, menyebutkan Indonesia berada di urutan ke-17 sebagai negara dengan tingkat polusi udara tertinggi di dunia. Dan berdasarkan laporan EQ Air pada tahun yang sama, 2021, kandungan PM2,5 di Indonesia menempati urutan pertama di Asia Tenggara, yaitu dengan total nilai 34,3 mikron per meter kubik. Nilai ini lebih tinggi 8,4 mikron per meter kubik dibandingkan PM di Myanmar yang menempati urutan kedua. Kemudian urutan peringkat di bawahnya ditempati oleh Vietnam, Laos, Thailand, Kamboja, Malaysia, Filipina, dan yang terakhir Singapura. Setiap harinya, pencemaran udara selalu dihasilkan sebagai hasil buangan akibat aktivitas kegiatan manusia, seperti kegiatan mobilisasi dengan berbagai macam mode transportasi yang terdiri dari bus, truk, mobil, kereta, dan kapal, maupun berbagai mode transportasi lainnya. Selain kegiatan mobilisasi, pencemaran juga dihasilkan dari berbagai macam kegiatan industri maupun kegiatan harian rumah tangga seperti pembakaran sampah dan merokok. Di antara semua sumber pencemar tersebut, kendaraan bermotorlah yang paling mendominasi sebagai sumber pencemar utama dengan total gas racun di udara sebanyak 70%. Dengan tingkat pencemaran udara di Indonesia yang tinggi, ini tentu saja menyebabkan berbagai dampak negatif seperti dampak bagi lingkungan dan kesehatan. Dampak pencemaran udara pada lingkungan misalnya saja seperti terjadinya hujan asam. Hujan asam adalah hujan yang mengandung asam nitrat dan asam sulfat yang berbahaya. Asam ini dibentuk terutama oleh nitrogen oksida dan sulfur oksida yang dilepaskan ke atmosfer ketika bahan bakar fosil dibakar. Hujan asam ini dapat merusak pohon, menyebabkan tanah dan badan air menjadi asam yang akan membuat terancamnya kehidupan ikan maupun satwa lainnya. Eutrofifikasi juga merupakan dampak dari pencemaran udara. Emisi nitrogen oksida dari pembangkit listrik, mobil, truk, dan berbagai sumber yang lain yang memasuki ekosistem perairan dapat merangsang dan mempercepat pertumbuhan alga. Dengan pertumbuhan alga yang cepat ini akan berdampak pada semakin berkurangnya populasi ikan dan tumbuhan perairan. Selain itu, pencemaran udara juga mengakibatkan penipisan lapisan ozon. Berbagai barang perabot rumah tangga seperti AC, kulkas, freezer maupun lemari pendingin sejenis dapat menghasilkan freon yang mengakibatkan penipisan lapisan ozon. Penipisan lapisan ozon ini sebagai lapisan pelindung akan meningkatkan jumlah radiasi UV yang sampai ke bumi sehingga suhu di bumi akan semakin meningkat dan udara yang kita rasakan akan menjadi panas. Dampak pencemaran udara bagi lingkungan yang tidak kalah penting adalah perubahan iklim global. Berbagai gas emisi pencemar seperti karbon dioksida dan metana yang dapat menghasilkan efek rumah kaca diproduksi setiap harinya. Ini akan memicu pemanasan global dan ketidakseimbangan temperatur bumi yang memicu perubahan iklim dengan cepat. Dari segi kesehatan, pencemaran udara dapat menyebabkan berbagai jenis penyakit, misalnya saja sesak nafas, asma, iritasi saluran pernafasan, serta dapat meningkatkan terkena kanker paru-paru. Hal ini dikarenakan zat-zat pengkotor atau pencemar di dalam udara masuk di dalam tubuh dan hinggap di paru-paru. Pencemaran udara juga dapat menimbulkan iritasi mata dan mata menjadi merah. Mata merah dapat terjadi karena pencemaran udara membawa debu yang bisa berpotensi masuk ke mata dan menjadi zat iritan bagi mata. Dan debu ini juga yang akan mengganggu penglihatan mata kita. Dampak pencemaran udara bagi kesehatan lainnya yaitu mengganggu tumbuh kembang anak. Kandungan timbal yang terdapat di dalam udara kotor dapat mengganggu sel-sel yang sedang tumbuh di dalam tubuh anak dan dapat meningkatkan resiko anak terkena anemia. Dalam pertumbuhan fisik, timbal ini akan berdampak pada beberapa gangguan seperti keterlambatan pertumbuhan dan gangguan pendengaran pada frekuensi tertentu. Lalu bagaimana cara yang dapat dilakukan untuk mengurangi pencemaran udara? Kita bisa mengurangi pencemaran udara dengan cara sederhana seperti
mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. Menurut WHO, sumber utama pencemar udara salah satunya karena buangan gas pencemar dari knalpot kendaraan seperti gas NO2, HC, PP, dan CO, sehingga dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dan beralih menggunakan transportasi umum akan mengurangi gas buangan pencemar secara signifikan. Langkah berikutnya yaitu menggunakan kendaraan ramah lingkungan. Kita bisa mengganti kendaraan yang menghasilkan emisi pencemar udara dengan kendaraan ramah lingkungan seperti sepeda. Dan juga bila jaraknya cukup dekat, alangkah baiknya kita bisa berjalan kaki atau berlari-lari kecil. Cara selanjutnya yaitu dengan mengurangi unsur freezone. Freezone adalah unsur pencemar udara yang bisa ditemukan di kaleng semprot, parfum, lemari es, freezer, dan lemari pendingin lainnya. Caranya yaitu dengan mengurangi penggunaan benda-benda tersebut. Selanjutnya yaitu dengan memperbanyak menanam tanaman hijau. Pohon dapat menetralisir unsur-unsur pencemar udara. Menanam pohon di sini yang dimaksud bukan hanya tanaman besar-besar seperti pohon-pohon yang mempunyai tinggi yang menjulang, namun bisa dimulai dari tanaman hias. Cara selanjutnya yaitu dengan menghindari membakar sampah secara sembarangan. Sampah yang dibakar mengelepaskan gas CO2 yang justru akan memperparah pemanasan global. Selain itu, gas klor yang dihasilkan dari pembakaran sampah akan merusak atmosfer bumi dan sinar UV akan dengan mudah mencapai bumi. Langkah sederhana terakhir yang bisa dilakukan yaitu dengan membatasi pemakaian listrik. Sumber listrik di Indonesia sebagian besar diperoleh dari pembangkit listrik yang menggunakan bahan bakar fosil seperti minyak bumi atau batu bara, dan hasil pembakaran tersebut akan menghasilkan polutan udara. Artinya, semakin banyak listrik yang dipakai, maka akan semakin besar emisi gas karbon yang dihasilkan. Maka dari itu, hematlah listrik seperti dengan mematikan televisi ketika tidak digunakan maupun mematikan lampu jika tidak digunakan juga.